Di ayat yang ke-6 dikatakan apa di sini? Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau kasih saran yang baik. Kalau baca firman Tuhan, tolong jangan satu ayat. Kenapa? Karena kesukaan orang Kristen kerjaannya cuma ngumpulin ayat yang bagus-bagus saja. Apalagi kalau ayat udah tentang berkat, oh sudah itu aja yang dibaca itu setiap hari. Tapi kalau baca firman Tuhan minimal satu perikop. Kalau bisa baca perikop sebelumnya lagi, kenapa? Karena ini firman Tuhan, ini rangkaian satu sejarah cerita. Dengan demikian kita bisa mengerti kenapa ya kok ayat ini bisa ada di sini ya. Dari mana sejarahnya ayat ini berkata seperti ini di sini? Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mau belajar di Mazmur 3, saya renungkan dalam-dalam ya ayat ini, Mazmur 3 ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, hasil dari perenungan saya mendapatkan satu kebenaran yang luar biasa. Kebenaran apa yang saya dapatkan? Bapak Ibu Saudara, ternyata pada waktu Daud menulis Mazmur 3 ini, kondisi dia, keadaan dia, situasi dia itu berbeda, bahkan bertolak belakang dengan keadaan kondisi dia pada waktu dia menulis Mazmur 23. Sebab pada waktu dia menulis Mazmur 23 dikatakan jiwanya dalam keadaan tenang. Makanya dia bermazmur pada Allahnya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Bapak Ibu Saudara, padang rumputnya hijau, enggak kering, enggak gersang. Padang rumput yang hijau. Padang rumput yang hijau menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Kesuburan, kemakmuran, berkat yang berkelimpahan, enggak gersang, enggak kering. Lalu lebih lanjut dia bermazmur, lalu dia membaringkan aku di tepi air yang tenang. Airnya tenang, tidak ada riaknya, tidak ada gejolaknya, tidak ada tofan dan badainya. Itu kondisi situasi Daud pada waktu dia menulis Mazmur 23. Tapi pada waktu dia menulis Mazmur 3, keadaan dia berbeda, bahkan bertolak belakang dengan keadaan dia pada waktu dia menulis Mazmur 23. Judulnya aja tadi kita baca apa Bapak Saudara? Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jiwanya tidak dalam keadaan tenang. Mana ada orang dalam lagi menghadapi musuh dengan tenang, betul nggak Bapak Saudara? Dia sedang menghadapi musuh saat itu. Dan saya mau tanya, musuhnya siapa? Anak kandungnya sendiri, Absalom. Kejar-kejar dia, mau bunuh dia. Saya mau tanya pada orang tua di sini, kalau kita dalam keadaan Daud seperti itu, dikejar oleh anak kandung sendiri yang mau membunuh dia, sampai Daud harus lari dari istana, lari dari kejaran anak kandungnya sendiri yang mau membunuh dia. Bapak Saudara, lalu ayat kedua dia buka dengan ucapan apa? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Saya mau ajak kita berhenti sebentar. Mari kita bayangkan, renungkan situasi Daud pada waktu dia menulis Mazmur 3 ini. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba di ayat yang ke-6 Daud bisa berkata begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Bapak Ibu Saudara, jujur malam ini, bukankah begitu ada sedikit aja persoalan masalah dalam hidup kita, kita udah gelisah dan tidak bisa tidur kan? Betul nggak Bapak Saudara? Baru ada sedikit masalah persoalan aja dalam hidup kita udah gelisah dan tidak bisa tidur. Bagaimana Daud dalam kondisi seperti tadi itu tiba-tiba dia bisa berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Itu sebabnya saya percaya ayat yang ke-6 ini tidak mungkin akan pernah dari sini kalau tidak ada bernya yang kedua. Dan itu sebabnya ber yang kedua adalah berserah. Amin Bapak Saudara. Bukankah cuma orang yang bisa berserah di tengah kepungan musuh, tekanan, persoalan, masalah apa saja dalam hidupnya, dia dapat berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, sebab Tuhan yang menopang aku. Bapak Ibu Saudara, untuk berserah itu tidak mudah. Nggak mudah. Itu sebabnya banyak orang Kristen kalau udah ngomong berserah itu paling jago. Betul nggak Bapak Saudara ya? Apalagi kalau pemimpin pujian udah ajak nyanyi, oh luar biasa. Dia angkat dua tangan tinggi-tinggi, dia buka suara keras-keras. Aku berserah, aku berserah. Mulutnya koar-koar bilang berserah, tapi hidupnya
hari cuma diliputi takut dan khawatir, ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, nggak cocok nih, nggak cocok. Sebab orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran sama dengan orang yang kurang berserah. Itu sebabnya untuk berserah itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Diperlukan satu kata. Dan bohong kalau orang bilang dia bisa berserah tanpa kata ini. Dan kata ini adalah percaya. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Kita kan nggak mungkin bisa menyerahkan sesuatu kepada seseorang kalau kita nggak percaya sama orang itu. Tapi herannya ada banyak orang Kristen bilang gini, saya percaya penuh sama Tuhan. Tapi dia nggak bisa rilis, dia nggak bisa serahin semuanya sama Tuhan. Atau sebaliknya dia bilang gini, saya berserah penuh sama Tuhan. Tapi dia sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran itu sebenarnya sama dengan orang yang kurang percaya. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan saya yang bilang loh. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Kapan dia mengatakan hal ini? Pada waktu di Matius 6 dia berbicara tentang hal kekhawatiran, dia ambil satu perumpamaan yang kita kenal betul sejak kita masih sekolah minggu. Pandanglah burung-burung yang ada di udara, yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dan bukankah kamu ini jauh melebihi burung-burung itu? Lalu dia tutup pernyataan ini dengan satu kalimat apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Ketika kita mulai hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang kita makan, minum, pakai, apapun masa depan kita, itu artinya kita kurang percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami kemarin mau ninggalin tahun 2008 di Indonesia, ini orang Indonesia memang jahat sama orang Indonesia sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka ngomong gini, kalau Amerika aman-aman aja, Indonesia udah batuk-batuk. Sekarang Amerika lagi batuk-batuk, Indonesia udah muntah darah. Orang Indonesia nggak pernah membangun kata-katanya. Ayo saudara, sekali lagi malam ini saya mau katakan, apapun kondisi dunia ini, ketika kita mulai kemarin saya di East, saya sempat melayani di Scranton. Lalu saya pada tengah minggunya pas kosong saya dibawa ke Lancaster. Lalu kemudian saya datang ke itu ada satu di situ Lancaster itu terkenal dengan pertunjukannya, ya kayak operet gitu tentang ini. Nah kemarin itu lagi Paskah.